Assalamualaikum Sobat River, kali ini kita akan membahas salah satu jenis alge yang menjadi momok paling menakutkan bagi para river. Alge ini bisa membunuh koral, bisa membuat seorang river menjadi malas mengurus akuariumnya atau bahkan sampai pensiun. Jenis alge ini adalah namanya Dinoflagellates. Terdapat banyak jenis Dinoflagellates atau bahkan sampai 2000 spesies. Tapi kita akan fokus pada satu jenis yang memang sangat mengganggu, yang berbentuk filamen tipis seperti benang yang berterbangan yang menempel pada koral dan bahkan bisa sampai membunuh koral itu sendiri. Pernah 2 kali saya dapat untuk alge dino ini. Jadi di akuarium yang sebelumnya yang mungkin 3 tahun yang lalu, saya sampai lakukan 4 kali total penggantian air sampai 100%. Tapi setelah penggantian air 100%, selang beberapa hari muncul lagi dan muncul lagi sampai akhirnya saya pensiun dari hobi akuarium laut. Nah, untuk akuarium yang sekarang ini salah satu akuarium saya yang lain selain yang kecil yang 23 liter. Sebelumnya ini kemarin sempat ada terkena alge Dinoflagellates ini. Jadi ini disebabkan karena sebelumnya saya pernah dosing amino asid dari salah satu produk, dan memang jika saya dosing saya tidak pernah dicampur dengan produk-produk yang lain. Jadi ketika saya dosing amino asid ini, saya hanya dosing ini saja selama kurang lebih 2 minggu lah, dua kali dosing dengan kadar yang tidak begitu banyak, hanya 1/4 dari dosing yang disarankan. Nah, setelah jangka waktu 1 minggu itu mulai muncul slime atau filamen-filamen tipis dari live rock, yang kemudian setelah 2 minggu dari sejak dosing muncul dino seperti yang ada di gambar ini. Ini dino ini mulai mengganggu, mulai menempel ke koral, SPS, LPS, zoa, semuanya dihinggapi oleh dino ini. Dan jika ini dibiarkan akan terjadi kejadian seperti 3 tahun yang lalu. Tapi saya sudah belajar dari pengalaman yang sebelumnya dan sudah mencari juga informasi apa yang harus disiapkan atau apa yang harus dilakukan untuk melawan Dinoflagellates ini. Jika sekiranya sobat mendapatkan jenis alge seperti yang ada di video ini, alge yang berfilamen coklat lalu menempel di koral, di live rock, dan membentuk seperti benang yang jika kena arus itu bergoyang-goyang atau berterbangan seperti ini, maka itu bisa dipastikan Dinoflagellates. Oleh karena itu jangan panik, cukup temukan penyebabnya terlebih dahulu dan lakukan hal berikut yang akan saya informasikan. Berikut 5 informasi penting yang akan saya informasikan ketika ada dino di dalam akuarium sobat-sobat semua. Yang pertama yaitu ada sebagian orang yang melakukan hal-hal ekstrim seperti mengangkat sebagian live rock yang terkena dino untuk direndam di air tawar. Mereka melakukan itu untuk pencegahan pertama ketika dino masuk atau terlihat di dalam akuariumnya. Jadi live rocknya diangkat, direndam di air tawar dengan harapan hal itu dapat membunuh dino yang muncul. Tetapi efek lain yang lebih buruk yaitu merendam dengan air tawar dapat membunuh bakteri-bakteri lain yang bermanfaat untuk akuarium. Nah, jika ketika setelah direndam dimasukkan kembali ke main tank dan terdapat satu single cell dari Dinoflagellates ini, itu akan muncul kembali dan bahkan akan lebih parah dari sebelumnya karena tidak ada bakteri-bakteri lain yang dapat melawannya. Jadi jangan lakukan hal tersebut karena itu hanya akan menambah buruk keadaan dan menambah banyak dino di akuarium kita. Lalu yang kedua itu jangan pernah ganti air. Karena dino ini sangat senang dengan ganti air, karena dengan ganti air itu banyak trace elemen yang baru yang muncul yang dibutuhkan oleh dino untuk berkembang biak. Itulah kenapa di akuarium saya yang dulu, walaupun saya sudah 4 kali ganti air dengan hampir 100%, dino itu tetap muncul kembali. Karena ternyata faktanya dengan kita ganti air, itu ibarat memberikan nyawa baru kepada dino dan menjadikan mereka berkembang biak semakin banyak. Lalu yang ketiga,
Selama dino ini muncul, jangan lakukan dosing apapun. Cukup jika memang sobat ingin dosing, cukup masukkan big three saja seperti kalsium, alkalinity, dan magnesium. Jangan dosing selain daripada itu, karena dikhawatirkan seperti halnya ganti air tadi, dosing juga menambahkan terkadang trace elemen yang dibutuhkan oleh dino agar berkembang biak. Jadi stop dosing, cukup big three saja. Lalu yang keempat, jangan pernah untuk meniup dino yang menempel di live rock ataupun di koral menggunakan pipet atau turkey baster. Karena dino ini memproduksi mucus untuk tetap menempel pada segala jenis kondisi permukaan. Itu kadang kita suka gatal pengen ditiupin pakai pipet supaya pergi dari koral, terutama koral kesayangan kita. Tapi justru dengan kita meniup dino dari koral menggunakan pipet atau turkey baster, itu hanya akan mempermudah penyebaran mereka ke bagian lain dari akuarium. Oleh karena itu, jangan pernah meniup dino yang ada baik di pasir, live rock, ataupun di koral. Biarkan saja sampai nanti kita akan melakukan pengobatan untuk menghilangkannya. Lalu yang kelima, jangan memindahkan biota dari akuarium yang terkena dino ke akuarium yang lainnya. Apalagi saling tukar-tukaran biota dengan teman kita, karena nanti dino dari akuarium kita bisa masuk dan menyebar ke akuarium yang lain. Contoh yang saya alami sendiri, saya memindahkan plagozoa dari akuarium yang besar ini ke akuarium saya yang 23 liter. Dan selang beberapa hari di akuarium kecil saya itu tumbuh dino juga, sehingga akuarium saya yang kecil tertular dino dari yang besar ini. Dan pada akhirnya itu dilakukan treatment secara bersamaan. Nah, jika kelima hal tersebut sudah sobat lakukan semua, kita berlanjut kepada tahap pengobatan atau cara untuk menghilangkannya. Terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghilangkan dino ini. Untuk yang akan saya paparkan ini adalah berdasarkan apa yang saya alami dan berhasil sampai sekarang tidak muncul dino kembali di dalam akuarium saya. Saran yang pertama yaitu temukan penyebab dari kenapa dino flagellatus ini bisa muncul. Biasanya ini penyebab yang paling umum yaitu overdosis dari coral food. Coral food yang biasa kita gunakan baik yang berbentuk serbuk ataupun yang cair itu bisa menyebabkan dino ini muncul. Lalu dari suplemen atau aditif yang mengandung VSV, vodka sugar vinegar, atau dengan kata lain carbon source, ini bisa juga menyebabkan dino muncul. Yang ketiga yang paling umum yaitu dosing dari suplemen atau aditif yang mengandung amino asid. Oleh karena itu temukan dulu penyebabnya. Sekiranya sobat beberapa waktu sebelumnya sebelum dino ini muncul dosing apa ya? Nah, jika memang dirasa sudah ditemukan penyebabnya, nanti hentikan dulu semua dosing yang berhubungan dengan hal yang bisa menyebabkannya tersebut. Hentikan semua dosing agar pengobatannya bisa lebih maksimal. Karena jika kita tidak temukan penyebabnya terlebih dahulu, percuma kita melakukan pengobatan dengan cara apapun juga. Karena nanti jika setelah dinonya hilang, lalu rutinitas kita seperti dosing coral food, amino acid, lalu carbon source tetap dilakukan, itu bisa memicu dino kembali lagi. Oleh karena itu temukan dulu penyebabnya, dan jika sudah ditemukan, hentikan dan lanjut ke tahap pengobatan. Hal kedua yang saya lakukan untuk menghilangkan dino adalah dengan cara di blackout atau menghilangkan akses cahaya untuk masuk ke dalam akuarium. Karena seperti kita ketahui dino itu berfotosintesis, oleh karena itu mereka akan mulai terlihat ketika cahaya mulai menerangi ke dalam akuarium dan menghilang ketika malam hari atau ketika cahaya sudah tidak ada. Oleh karena itu, dengan cara di blackout, harapan saya adalah untuk mengurangi akses mereka terhadap cahaya sehingga mereka tidak bisa berfotosintesis dan kemampuan untuk tumbuhnya itu dikurangi. Tapi sebelum di blackout ini saya sebelumnya memasukkan kurang lebih ada 12-15 turbo snail dan 2 urchin. Hal ini saya lakukan agar live rocknya menjadi bersih, sehingga dengan live rock menjadi bersih dan dinonya tidak tumbuh karena tidak ada cahaya, harapan saya pun itu akan mempercepat dari proses menghilangkan atau membasmi dari dino ini. Lalu manfaat dari
blackout juga itu bisa mengeluarkan pods dari live rock dan dari pasir. Karena pods itu biasanya muncul setelah lampu sudah mati. Dan menurut Karin Asijan dari Woods Hole Oceanographic Institution bahwa untuk makanan alami dari pods itu yaitu diatoms dan dinoflagellates ini. Oleh karena itu, harapan saya dengan blackout 3 hari ini akan mengeluarkan pods yang berpotensi akan memakan dino dan menghabiskannya. Lalu cara yang ketiga adalah gunakan filter shock. Filter shock ini digunakan untuk menyaring dino yang sudah mati ketika di blackout, dan gunakan filter shock yang tidak lebih dari 150 mikron, karena jika terlalu rapat pun itu akan berakibat dari cepatnya filter shock ini menjadi mampet. Cara yang keempat yaitu dengan memperbanyak produksi pods atau menambahkan bakteri-bakteri tambahan dengan harapan untuk melawan dinoflagellates ini. Bakteri-bakteri tambahan itu bisa kita dapatkan di pasaran dengan membeli yang botolan itu ya, dan kita bisa masukkan ke dalam akuarium. Atau bisa dengan cara yang mudah dan simple, yaitu menambah durasi lampu yang ada di SAM. Karena SAM saya ini isinya hanya Chaeto, dan biasanya durasi lampu yang digunakan hanya 12 jam, tapi ketika kemarin ada dino itu saya tambah menjadi total 22 jam. Kenapa saya tambah? Yaitu dengan harapan produksi bakteri akan meningkat dengan signifikan dan produksi pods pun akan meningkat dengan signifikan, sehingga mereka terbawa ke main tank dan akan memakan dan membasmi dari dinonya itu sendiri. Jika misalkan sobat tidak ada Chaeto atau refugium di SAM-nya, bisa menggunakan cara lain untuk menambahkan pods atau bakteri, yaitu dengan menambahkan live rock yang baru ke dalam main tank, atau bisa juga ke dalam SAM. Selain itu, bisa juga jika tidak ada live rock, menambahkan pasir dari akuarium yang memang sudah mature, yang sudah tua, yang biodiversity-nya sudah banyak. Masukkan sedikit pasir ke dalam main tank, sehingga akan tercipta koloni bakteri baru yang diharapkan bisa bertambah banyak dan melawan dari dino. Cara yang kelima yang saya gunakan yaitu menggunakan filter UV. Filter UV ini terkenal dalam bisa membunuh bakteri cyano misalkan, atau brown hair algae, green hair algae. Dan yang saya gunakan pun tidak menggunakan UV yang mahal. UV yang biasa digunakan air tawar ini bisa ada di Tokopedia dengan harga 100 ribuan. Jadi filter UV-nya dimasukkan ke dalam filter shock karena akan lebih efektif jika UV ini dialiri oleh air langsung. Dan digunakan ketika blackout karena jika lampu mati, dinoflagellatesnya itu berterbangan di kolom air dan akan terbawa ke overflow, sehingga nanti dibunuh oleh filter UV. Cara yang keenam yaitu dengan overfeeding atau memberikan makan secara berlebih kepada ikan. Diharapkan akan meningkatkan nutrien di dalam akuarium yang berfungsi untuk menjadi makanan mikroba atau mikroorganisme lain yang ada di sana, sehingga mereka akan semakin banyak dan tumbuh untuk melawan dinoflagellates yang ada di akuarium kita. Karena biasanya dino ini menyerang ke akuarium yang low nutrient system dengan alasan supaya warna SPS-nya bagus, koralnya juga warnanya bagus, tapi justru itu akan menimbulkan dino di dalam akuarium kita. Oleh karena itu, berikan makan ikan secara berlebih dengan catatan semua makanan yang diberikan itu termakan atau terkonsumsi oleh ikan dan tidak banyak yang terbuang. Jadi memberikannya sedikit demi sedikit saja. Lalu cara yang terakhir yaitu matikan skimmer dan kecilkan arus wave maker. Karena seperti kita ketahui bahwa dino ini sangat menyukai air yang kadar oksigennya berlebih, karena mereka bisa tumbuh dari itu, dan wave maker yang kencang itu akan mempercepat proses penyebarannya. Oleh karena itu, karena saya tidak menggunakan skimmer di akuarium yang besar, mungkin itu menjadi salah satu penyebab kenapa dino bisa dibasmi di akuarium saya hanya dalam waktu 1 minggu. Jadi jika sobat mempunyai skimmer dan terkena dino, matikan skimmernya selama dalam masa perawatan. Dan wave maker dikecilkan pada ukuran arus yang paling kecil sehingga kadar oksigen di dalam akuarium tidak terlalu banyak. Dan hasilnya setelah 7 hari melakukan treatment, dino di dalam akuarium saya 90% atau 95% itu hampir hilang.
Kenapa hanya 95%? Karena ada 5% yang tersisa yang muncul di pasir berbentuk selaput-selaput tipis. Dan untuk treatment 4 hari berikutnya setelah blackout itu, filter UV tetap dinyalakan, overfeeding tetap saya lakukan. Dan hasilnya di hari ke-7, dino 100% total hilang dari akuarium saya, bahkan sampai saat ini kurang lebih sudah 1 bulan sejak itu tidak ada muncul kembali, bahkan untuk alga coklat dan alga hijau pun tidak ada. Oleh karena itu, jika sobat mengalami kendala yang serupa, bisa dicoba tips dan trik yang saya informasikan tadi. Walaupun mungkin tidak bisa atau tidak begitu cocok diterapkan di semua jenis akuarium, tapi setidaknya hal-hal tersebut yang biasa atau umum dilakukan oleh para diver dalam menghadapi kendala Dinoflagellates ini. Lalu proses selanjutnya setelah selesai dari wabah dino ini, sampai saat ini saya belum dosing amino acid dan coral food. Jadi sedikit berhati-hati dalam memasukkan kedua hal tersebut karena memang mungkin itu yang menjadi penyebab dino di akuarium saya. Sebetulnya bukannya tidak boleh juga sih, tapi harus dikontrol dan mungkin harus digunakannya sedikit demi sedikit dan tidak terlalu banyak. Dan ya sebagai informasi, sebelumnya saya masukkan amino acid itu hanya 1/4 dari dosing yang disarankan. Bahkan hanya dengan 1/4 dosing pun itu bisa menyebabkan dino di akuarium saya. Walaupun bisa jadi setiap karakter dari akuarium itu berbeda, jadi tidak bisa disamakan. Kalau misalkan dosing di saya bisa menimbulkan dino, di akuarium lain itu bisa jadi tidak. Tapi untuk ada baiknya kita berhati-hati dalam dosing segala sesuatu dan gunakan dosis yang seminimal mungkin ketika awal. Nah, sampai sini saja untuk pembahasan kita tentang Dinoflagellates ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, tolong bantu untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, bisa di-share juga ke teman-temannya yang mungkin sedang mengalami kendala dino di akuariumnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.